bisnis online Anda. Apabila kita melihat research, contoh dari RedSeer, ada penambahan setidaknya 12 juta pengguna e-commerce di Indonesia, dan ini merupakan suatu hal yang cukup baik. Jadi, untuk teman-teman semua, ini merupakan saat yang tepat sebenarnya untuk memfokuskan dan juga mengoptimalkan penjualan kalian di Shopee. Nah, sebelum kita membahas bagaimana caranya, saya mau mengajak teman-teman semua untuk melihat cuplikan ataupun juga cerita dari salah satu seller ataupun juga penjual di Shopee yang mungkin hari ini juga hadir di acara Seller Conference ini. Mari kita saksikan. Baik, tadi teman-teman sudah lihat cuplikan, dan saya harap setelah mengikuti Seller Conference ini, Bu Budi bisa meningkatkan penjualannya. Saya mau mulai dengan start with the end in mind. Jadi suatu penjualan, kita berbicara tentang sales. Apakah sales itu? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan penjualan? Jadi kalau kita lihat, penjualan itu merupakan pengkalian dari traffic dengan conversion rate, harga barang rata-rata, dan juga dengan fulfillment rate. Ketika digabungkan, maka akan terjadi suatu penjualan ataupun sales. Jadi kalau saya boleh grup atau saya jadikan segmen, bisa saya grup menjadi 3 grup yang besar, sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama, kita berbicara tentang traffic dan exposure. Bagaimana ini bisa meningkatkan jumlah kunjungan. Yang kedua, kita berbicara tentang conversion rate, supaya pengunjung toko itu akhirnya berubah menjadi pembeli. Dan terakhir ada meningkatkan minat dari pengguna dengan menggunakan beberapa ragam tentang traffic yang bisa menjadikan suatu sales driver. Mulai dari mungkin kita bicara tentang iklan Shopee, atau shop voucher, atau juga banner ads, dan juga digital ads. Kita bicara digital ads tidak terlepas dari Google ataupun Facebook ads. Ketiga, tentang awareness. Karena penting untuk suatu brand, untuk membangun suatu brand ataupun suatu DNA yang gampang dikenali oleh calon pembeli. Jadi ketika mereka melihat brand ataupun memikirkan suatu barang, penting untuk mengasosiasikannya itu terhadap brand kalian. Ini bisa dilakukan dengan aktif berpartisipasi dalam big campaign seperti Super Brand Day, ataupun yang sedang berlanjut nih, 99 baru selesai, kita akan ada 10-10, 11-11, 12-12, dan lain sebagainya. Maka daripada itu teman-teman jangan sampai miss ya daripada all this campaign. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah tentang retentions. Karena ketika terjadi pembelian dan sudah terjadi customer, sangat penting untuk kita menjadikan mereka menjadi loyal customer. Sehingga terjadi repeat buying, ataupun juga kita membangun suatu baseline di mana ada loyal customer untuk brand kalian. Nah, ini bisa dilakukan dengan mengikuti ataupun dengan berbagai cara. Salah satunya bisa ikut program yang memang sudah dibangun oleh Shopee. Kita ada Shopee Loyalty, kita ada Shopee Moms Club, ataupun juga mungkin lewat CRM program yang melalui channel seperti misalnya Targeted PN, Targeted EDM, ataupun juga Inbox Voucher. Di kesempatan kali ini, saya mau membahas lebih lanjut 3 hal. Yang pertama tentang iklan Shopee. Yang kedua, saya akan berbicara tentang Shopee Live. Dan terakhir, saya akan lebih mendalami tentang Shop Voucher. Yuk kita mulai yang pertama ya. Iklan Shopee. Jadi iklan Shopee itu merupakan fitur yang bisa membantu penjual untuk mengedepankan
produk ataupun toko dari teman-teman semuanya. Ada 3 iklan Shopee yang sebenarnya bisa dilakukan. Yang pertama, kita berbicara tentang iklan kata kunci. Iklan kata kunci ini adalah iklan yang dipasang agar produk dapat ditemukan di halaman hasil pencarian dari kata kunci tertentu. Yang kedua, kita berbicara tentang iklan produk serupa. Jadi ketika ada pencarian untuk barang yang mirip dengan produk yang diiklankan atau produk yang dipunyai oleh teman-teman brand, maka produk dari teman-teman akan muncul juga. Jadi ini akan menambah suatu considerations atau meningkatkan chance untuk produk itu untuk dibeli. Dan terakhir, kita berbicara tentang iklan toko. Nah, yang ketika digunakan, toko dari teman-teman itu akan naik secara ranking dan itu akan berada di posisi yang utama. Jadi ketika calon pembeli ini melihat, mereka bisa langsung melihat logo dan juga nama daripada brand teman-teman semuanya. Saya mau deep dive sedikit. Jadi keuntungannya apa apabila kita menggunakan iklan Shopee? Memang secara garis besar yang paling gampang kita berbicara tentang 2 hal. Yang pertama tentunya traffic. Dan kedua, dengan adanya traffic maka akan terjadi penjualan. Sebagai ilustrasi mungkin izinkan saya untuk, kalau saya boleh kasih lihat di layar sebelah sini, secara garis besar bisa dilihat laba per barang mungkin sedikit turun karena adanya additional cost untuk membayar iklan Shopee. Akan tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, sebenarnya laba dari perusahaan teman-teman semua meningkat. Karena jangan dilupakan dengan adanya additional traffic dan juga conversion, maka akan terjadi lebih banyak penjualan. Tentunya teman-teman juga harus mengadjust accordingly. Nah, saya mau share sedikit. Bagaimana sih caranya? Yuk kita saksikan bersama-sama video yang sudah disiapkan oleh tim Shopee. Oke, baru saja kita saksikan bersama cara mudah. Cukup mudah ya, harusnya simple dan juga efektif. Nah, saya mau share sedikit tentang strateginya. Jadi kalau misalnya kita boleh kategorikan atau kita boleh tarik secara garis besar, ada 2 tipe marketing objektif yang cukup populer. Yang pertama kita berbicara tentang ROI based atau kita bisa bilang keuntungan finansial, di mana itu cukup mengutamakan timbal balik daripada investment. Jadi harus ada rasio yang cukup sehat. Dan yang kedua, kita berbicara tentang top of mind atau brand exposure. Nah, dengan strategi yang kedua ini lebih sedikit mengutamakan bahwa barang-barang itu harus selalu muncul. Jadi untuk para user ataupun calon pembeli, mereka akan terus terekspos dengan barang daripada teman-teman brand semuanya. Apabila teman-teman memilih strategi yang berbeda, maka ada strategi ataupun juga sedikit adjustment yang harus dilakukan. Allow me to run through a little bit. Yang pertama, kita mau menggunakan fitur pilih otomatis. Jadi bagaimana cara memilih SKU-nya? Untuk kedua strategi, gunakan fitur pilih otomatis. Cukup masukkan 5 SKU dan sisanya akan di-automatic. Ini akan membantu teman-teman untuk mempercepat settingan daripada iklan Shopee. Yang kedua, pastikan mitra Shopee menyalakan iklan minimum selama 14 hari. Karena kita berbicara tentang jangka waktu yang harus cukup diberikan untuk sistem untuk mengenali dan juga untuk teman-teman untuk mengoptimalkan daripada iklan tersebut. Biasanya kita mau kasih saran setiap 3 hari coba dicek bagaimana performance-nya, apakah sudah cukup, dan kita berbicara tentang 2 hal. Pertama adalah harga ataupun harga bidding. Apakah terlalu tinggi, terlalu rendah, apakah itu harga yang kita gunakan itu sudah membantu untuk meng-achieve daripada marketing objektif. Kalau memang masih kurang atau kelebihan bisa di-adjust. Yang kedua, kita berbicara tentang kata kunci itu tersebut. Apakah sudah efisien? Apakah pengasosiasinya itu sudah cukup? Kalau tidak, penting untuk teman-teman untuk meng-adjust. Nah, ini adalah pengoptimalan yang cukup penting karena dengan kita terus mengoptimalkan,
maka itu akan membantu untuk mencapai hasil daripada marketing objectives tersebut. Ketiga, tadi kan kita ada jelaskan ada beberapa tipe dari kata kunci. Nah, kita mau sarankan nih untuk teman-teman, tidak hanya bergantung pada satu tipe saja. Selain daripada iklan kata kunci, penting juga untuk teman-teman menggunakan iklan produk serupa. Jadi rasionya itu terserah teman-teman juga, mungkin teman-teman bisa mulai dari 80-20, jadi 80% kata kunci, 20% produk serupa, atau mungkin along the way teman-teman mau mengganti 70-30 ataupun 60-40, itu tergantung daripada hasil. Nah, di sini pengoptimalan itu penting. Jadi selain daripada dua hal yang sudah dimulai, jangan lupa juga dicek apakah cukup 70-30, 60-40. At the end of the day, itu tergantung daripada strategi yang teman-teman ingin achieve. Yang keempat adalah SKU, tipe. Kalau memang kita sangat ROI based, maka penting untuk memilih produk-produk yang terlaris. Karena produk terlaris itu memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk dibeli. Tapi kalau misalnya teman-teman berpikir, oke, saya mau ada top of mind, maka tidak ada salahnya dibuka lebih lanjut. Tidak hanya produk terlaris, tapi kita juga berbicara tentang produk terlaris, produk terbaru, maupun juga produk-produk yang ada yang lain. Karena semakin banyak produk yang diiklankan, maka akan semakin banyak chance untuk dilihat dan menghasilkan top of mind effect. Terakhir, kita berbicara tentang harga. Kalau tentang ROI, maka disarankan untuk bid di atas harga yang disarankan. Apabila untuk, kenapa? Karena untuk top of mind ini kita harus make sure bahwa barang teman-teman itu muncul di yang paling atas. Nah, untuk itu penting untuk bisa memenangkan bidding daripada kata kunci tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang ROI, boleh sedikit diturunkan harganya. Jadi disamakan saja dengan harga yang memang disarankan. Unik ya, jadi memang sedikit berbeda. At the end of the day, tergantung waktunya, tergantung juga apakah tujuan daripada marketing objektif yang teman-teman miliki. Oke, tadi kita udah berbicara tentang iklan kata kunci. Saya mau masuk ke hal dan topik yang kedua, yaitu mengenai Shopee Live. Mungkin teman-teman sudah sering ngomong tentang Shopee Live, ataupun sudah mendengarkan di berita bagaimana live stream itu merupakan suatu wacana yang sangat digunakan dan sangat applicable. Especially kalau kita berbicara tentang masa-masa sekarang, di mana ada keterbatasan mobilitas. Jadi di Shopee sendiri, Shopee Live merupakan akun ataupun bukan wadah yang memang ditujukan untuk teman-teman menggunakan ini untuk membangun suatu interaksi live dengan calon-calon pembeli. Dengan adanya pembatasan interaksi seperti saya bicarakan, kita lihat banyak orang yang semakin switch ke Shopee Live ataupun juga ke live stream. Bisa kita lihat dari slide di sebelah saya ini, at least 1 juta orang melihat Shopee Live setiap harinya. Dan angkanya terus berkembang. Maka daripada itu sangat baik apabila teman-teman juga bisa tap into this opportunity. Selain itu, teman-teman juga bisa memanfaatkan Shopee Live untuk bertemu dengan calon pembeli, untuk mengiklankan produk yang teman-teman miliki, dan tadi yang saya bilang sangat penting untuk menciptakan suatu environment, kalau saya boleh bilang merupakan suatu suasana interaksi yang live, yang niscaya penting sekarang. Saya sendiri saja senang kalau misalnya bisa melakukan suatu interaksi dan bertemu dengan calon bukan hanya penjual, tapi juga menjadikan suatu brand itu mempunyai, kalau saya bilang ada soul-nya, jadi basically ada jiwanya, dan itu penting. Nah, interaksi dengan calon pembeli seperti apa sih? Interaksi dengan calon pembeli ya ada dua hal. Kalau teman-teman lihat di Shopee Live itu ada kolom komen. Biasanya nanti dari calon pembeli itu akan bertanya, "Gan, bajunya bagaimana?" Atau teman bisa dicobain nggak? Saya mau lihat dong yang warna merah, saya mau lihat dong misalnya yang warna pink. Nah, dari teman-teman brand ataupun nanti yang sedang melakukan stream, itu penting untuk merespon. Nah, bisa dua hal. Satu, bisa chat balik. Atau yang kedua, bisa juga langsung secara verbal. Jadi secara verbal nanti bisa, oh ya, user ABC. Tadi mau bertanya ya tentang yang merah. Oke, ini adalah barang yang merah, coba silahkan dilihat. Nah, hal ini akan meningkatkan consideration. Karena ingat, ketika mereka bertanya secara funneling marketing, berarti mereka sudah ada keinginan untuk membeli. Maka sangat penting untuk kita tetap menjaga interaksi tersebut. Nah, gimana caranya memanfaatkan fitur Shopee Live? Sangat mudah. Jadi ada 5 step. Pertama, ke Seller Center dan teman-teman bisa langsung klik live stream, masukkan judul, deskripsi toko, lalu tambahkan produk. Nah, kita bisa mulai live stream setelah itu dan mengirimkan notifikasi ke pengikut sebelum dimulai. As a cherry on top, sebagai pemanis, teman-teman juga bisa membagikan voucher sehingga
kalau misalnya ada pembeli yang melihat ataupun menyukai barang, itu bisa menambahkan lagi conversion. Ketika sudah selesai, teman-teman bisa langsung klik tombol X, dan itu akan mengakhiri sesi dari Shopee Live teman-teman semua. Dengan beragam manfaat dan cara yang sangat mudah untuk memulai, maka saya berharap para mitra penjual yang belum memanfaatkan fitur ini dapat mulai mencoba untuk berjualan sekaligus berinteraksi langsung dengan pembeli melalui video live streaming di aplikasi Shopee. Berikut pro tips yang saya bisa berikan. Secara garis besar, yang pertama kita berbicara tentang menggunakan smartphone dengan kamera yang baik, dengan kualitas kamera yang baik sehingga bisa clear dan bisa dilihat dengan jelas oleh calon pembeli ataupun penonton. Kedua, miliki storyboard supaya ada suatu kesinambungan dari cerita teman-teman. Candid tidak masalah, tidak harus selalu membuat storyboard. Tapi ada baiknya once in a while kalau teman-teman mau, we go the extra mile. Siapa tahu teman-teman juga mau membuat suatu cerita singkat atau cerita yang bersambung. Nah itu juga bisa cukup menarik menurut saya. Jangan lupa untuk gunakan tripod agar menjaga kestabilan. Nah untuk warna mungkin jangan ada backlight dan kalau bisa pilihlah warna putih karena itu lebih baik. Tingkatkan interaksi dengan berbagai penawaran seperti misalnya ada voucher ataupun dengan konten-konten yang menarik. Nanti aku share sedikit. Saya akan share sedikit konten apa aja sih yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan. Nah, kalau kita bicara tentang waktu dan juga kita bicara tentang kapan the right time, sebenarnya anytime is good. Kapan saja bagus. Tapi kalau saya boleh share sedikit, mungkin ada beberapa time yang cukup lebih optimal. Kita berbicara tentang jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore. Ataupun jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Untuk rekomendasi hari, itu cukup menarik. Sebenarnya bisa dilakukan ketika hari kerja. Seperti saya bilang, cukup menarik ya. Dan saat mengadakan live stream sangat penting untuk memperhatikan durasi. Durasi yang tidak terlalu pendek dan juga mungkin tidak terlalu panjang, karena bisa cukup melelahkan untuk teman-teman semuanya. Jadi 2 jam itu menurut kita adalah suatu durasi yang optimum. Tapi tentu perlu diingat bahwa jam-jam yang saya bilang ataupun juga timing ataupun waktu dan durasi itu merupakan best practices yang kalau kita lihat secara garis besar. Nah, saya akan sarankan untuk teman-teman juga mencoba jam-jam yang lain ataupun durasi-durasi yang berbeda karena saya percaya bahwa setiap brand itu unik, mempunyai kelebihan yang berbeda dan juga chances mungkin mempunyai calon penonton yang berbeda. Jadi jangan terlalu fixated juga, tapi kalau teman-teman mau memulai dan mencoba, silahkan untuk jam-jam yang tadi saya baru highlight dan juga durasi yang saya baru share. Nah, untuk konten, tadi saya ada janji mau share ya. Nah, konten itu ada beberapa sebenarnya, tidak limited dengan yang saya share di sini. Tapi kalau saya boleh garis besar dan share untuk teman-teman, pertama kita berbicara tentang review produk. Kedua, bisa juga ngomong tentang lelang, karena lelang itu selain meningkatkan interaksi, juga bisa mendorong urgency dari calon pembeli. Ada lucky draw, bagi-bagi voucher, bagi-bagi coin Shopee, atau mungkin cerita singkat. Semua ini merupakan konten yang kita bisa lakukan ketika melakukan live stream. Punyai suatu kalender campaign atau kalender live stream yang teman-teman, yang tadi saya bilang sedikit tentang storyboard, supaya bisa ada suatu kesinambungan. Nah, kalau kita gabungin semua, maka niscaya saya percaya pasti live stream ini akan membuahkan hasil yang baik bagi teman-teman semuanya. Oke, masih semangat semua ya? Kita udah ngomongin tentang 2 hal, mulai dari iklan Shopee, Shopee Live. Saya akan membahas hal yang ketiga dari traffic dan exposure. Tidak kalah menariknya, kita akan berbicara tentang shop voucher atau voucher Shopee. Nah, voucher Shopee sendiri kalau mungkin teman-teman belum familiar, sebenarnya ada 4 tipe. Pertama, kita berbicara tentang voucher toko saya. Yang kedua adalah voucher ikuti toko. Dan yang ketiga adalah flash voucher. Dan yang keempat adalah voucher dari game toko. Saya akan run through sedikit apakah perbedaannya dari 4 hal ini. Dan juga saya akan menutupnya dengan sedikit tips bagaimana caranya bisa memaksimalkan atau men-set kuota voucher yang cukup. Oke, yang pertama voucher toko saya. Ini dihadirkan untuk mendukung mitra penjual dalam menambahkan atau meningkatkan penjualan produk Anda. Voucher toko saya merupakan voucher yang memberikan promo ekstra untuk pelanggan dengan diskon voucher atau cashback voucher. Jadi, fitur ini memberikan suatu fleksibilitas kepada teman-teman semua untuk men-setting misalnya tipe, nilai, dan kuota voucher, serta durasi
voucher yang hanya akan dapat digunakan juga mungkin ke beberapa produk tertentu. Nah, cukup menarik ya. Cara membuatnya juga sangat mudah. Dari Seller Center, teman-teman tinggal pilih saja kunjungi promosi saya, lalu voucher toko saya. Dari situ teman-teman bisa langsung men-set daripada hal-hal yang sudah saya share tadi. Yang kedua, kita berbicara tentang voucher ikuti toko. Kenapa penting voucher ikuti toko? Seperti yang teman-teman tahu, sangat penting untuk membangun suatu baseline atau organic user. Nah, ini bisa dibangun dengan meningkatkan follower di toko Anda. Caranya banyak. Nah, salah satunya bisa mengincentivize daripada calon pembeli ini dengan memberikan voucher. Jadi sistemnya sangat simpel. Mereka mengikuti toko Anda, maka Anda akan memberikan voucher untuk mereka. Nah, gimana caranya untuk bisa membuat? Cukup simple. Tinggal again ke Seller Center, di bagian promosi, lalu klik bagian membuat voucher ikuti toko. Baik, yang ketiga, kita berbicara tentang flash voucher. Flash voucher ini adalah fitur eksklusif di Seller Center yang memungkinkan seller terundang untuk menominasikan produknya. Apa saja sih keuntungannya? Karena kita akan mengiklankan daripada flash voucher ini, merupakan bagian daripada flash sale, maka cukup banyak traffic yang sebenarnya akan datang ke page daripada flash voucher. Nah, dari situ pasti akan membawa juga traffic ke toko teman-teman. Jadi keuntungannya selain membawa traffic, itu juga membawa conversion. Karena apabila mereka sudah mengklaim daripada voucher toko teman-teman di flash voucher ini, maka likely mereka pasti akan ke toko untuk menggunakannya. Nah, oleh daripada itu sangat penting untuk teman-teman bisa ikut berpartisipasi nomor 1 dan nomor 2 untuk memberikan voucher yang menarik supaya ketika dilihat calon pembeli ini bisa mau klaim dan juga akhirnya bisa masuk ke toko teman-teman. Nah, setelah membahas fitur flash voucher pasti ada pertanyaan. Baik, kalau misalnya saya mau bisa ambil bagian daripada flash voucher ini bagaimana caranya supaya saya bisa eligible, bagaimana caranya? Sebenarnya tidak susah. Nah, teman-teman cukup make sure secara fundamental toko teman-teman aktif, tidak ada penalty point, dan juga memiliki minimum 20 produk yang aktif. Nanti sisanya kita akan membantu untuk men-set. Contoh misalnya kalau nama toko lebih daripada 13 karakter, nanti kita bisa bantu. Nah, setelah membahas ini pasti juga nanya, kalau misalnya saya mau sign up, gimana caranya? Nah, teman-teman untuk lebih lanjut bisa lihat di sebelah kiri saya, kita ada QR code, bisa di-scan. Itu nanti akan menjelaskan lebih lanjut. Tapi secara garis besar biasanya kita akan mengundang, itu akan dikirim setiap hari Kamis sekitar pukul jam 5.50. Ini sangat detail sekali ya, anggap saja sebelum jam 6. Dan saya berharap teman-teman bisa submit sebelum hari Minggu pukul 23.59. Jika itu lulus nominasi, maka tim Shopee akan menghubungi teman-teman dan tim Shopee akan mempromosikan voucher melalui flash voucher. Oke, yang keempat, kita akan berbicara tentang voucher dari game toko. Nah, voucher dari game toko ini adalah fitur promosi yang memungkinkan teman-teman selain daripada meningkatkan interaksi, karena ini kan harus menggunakan game yang memang di-set di toko teman-teman, sebagai hadiahnya mereka akan mendapatkan voucher. Jadi ini adalah additional channel tambahan yang bisa digunakan untuk membagi-bagikan voucher. Cukup menarik ya. Jadi tadi ada 4 hal kita berbicara tentang avenue ataupun cara kita untuk bisa mengoptimalkan penggunaan daripada voucher. Setelah mengetahui jenis voucher dan manfaat dari setiap voucher tersebut, saya mau membagikan sedikit caranya karena ada banyak yang bertanya. Sebenarnya begini, karena kan kita pasti ada fixed budget. Bagaimana caranya kita bisa make sure bahwa secara budget kita tidak pas, kita bisa pas dan juga tidak exit. Nah, saya mau kasih ilustrasi bagaimana cara penghitungannya. Misalnya teman-teman mempunyai budget sekitar anggap 10 juta rupiah. Dan setiap kali teman-teman mau memberikan voucher, jumlahnya itu anggap saja 10.000. Misalnya minimum 100.000 akan diberikan diskon 10.000. Nah, artinya dari 10 juta rupiah itu, kalau teman-teman mau memberikan 10.000 rupiah setiap voucher, berarti kapasitasnya adalah 1.000 voucher. Nah, apakah teman-teman harus set 1.000 voucher in terms of kalau kita bilang jumlah voucher yang bisa diberikan? Kalau saran dari kami adalah tidak. Teman-teman juga bisa cek dari data yang selama ini sudah dilakukan di toko Anda. Sebenarnya conversion rate dari orang klaim dan akhirnya pakai itu berapa persen?
Nah, contoh nih, misalnya setelah teman-teman lihat dari past result, past history, dulu teman-teman pernah set, misalnya dari 5.000 yang diklaim hanya digunakan 500. Sebagai hitungan gampang berarti 10% conversionnya. Kembali ke example yang di awal, berarti dengan teman-teman siap memberikan 1.000 voucher dengan budget 10 juta, berarti tinggal 1.000 dibagi 10% berarti kuotanya adalah 10.000. Nah, pertanyaannya apakah selalu 10%? Apakah selalu fixed set? Nah, jawabannya adalah tentu tidak selalu sama. Yang penting teman-teman tahu bagaimana cara menghitungnya. Nah, penting juga diperhatikan bahwa different kind of promotion. Jadi misalnya begini, kalau teman-teman memberikan promosi minimum belanja 50.000 dapat diskon 45.000. Itu tentu pasti conversion rate-nya lebih tinggi. Maka daripada itu teman-teman juga harus melakukan sedikit judgment call. Berapa sih conversion rate yang cukup? Jadi dengan data yang ada ditambah dengan judgment call, teman-teman bisa mengekspektasikan kira-kira berapa conversion rate yang cukup. Dan teman-teman tinggal menghitung mundur. Kita sudah selesai membahas pilar pertama. Saya akan masuk ke pilar kedua, yaitu conversion. Nah, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan ketika kita berbicara tentang conversion. Pertama, yang berhubungan dengan shop maintenance, the feels and look dari toko maupun juga produk. Kenapa ini penting? Karena ini harus disesuaikan dengan karakteristik daripada setiap brand masing-masing. Yang kedua, kita mau bicara tentang merchandising strategy. Jadi ketika mereka sudah akhirnya visit produk, dan mereka bisa make sure bahwa merchandising yang mereka lihat itu suatu hal yang membawa mereka untuk mau melakukan pembelanjaan. Nah, oleh karena itu penting juga teman-teman untuk membedakan ada 2 tipe. Satu yang always on, mungkin teman-teman juga mau gabungkan dengan yang seasonal. Hanya mungkin during big campaign, atau mungkin during super brand day, ataupun hal-hal yang spesial. Contoh misalnya gift with purchase, ataupun juga biggest spender. Ini semua tergantung daripada teman-teman punya strategi. Tapi sangat penting karena ketika traffic datang, conversion itu harus terjadi. Dan merchandising strategi itu memain peranan yang besar. Terakhir kita bicara tentang promo. Nah, promo ini sebenarnya cukup banyak. Tapi kalau saya boleh fokuskan itu terhadap program-program Shopee yang memang Shopee itu sudah melakukan suatu usaha. Kalau saya bilang suatu usaha untuk mempromosikan daripada program-program tersebut. Seperti misalnya cashback ataupun juga FSS, gratis ongkir ekstra, cashback ekstra. Karena dengan teman-teman berpartisipasi dengan program-program ini, maka akan ada suatu asosiasi yang baik daripada calon pembeli dengan toko teman-teman. Yang ketiga adalah promo. Nah, kalau kita membicarakan promo, pasti banyak. Tapi hari ini saya mau memfokuskan lebih kepada 3 hal. Pertama adalah promo yang memang sudah bagian dari program yang Shopee jalankan. Contoh kalau saya boleh memberikan adalah gratis ongkir ekstra, cashback ekstra. Karena dengan berpartisipasi dengan program-program yang memang Shopee sudah melakukan suatu usaha atau effort untuk memarketingkannya, maka itu akan memberikan suatu asosiasi yang baik dari teman-teman ketika teman-teman berpartisipasi terhadap program-program ini. Nah, hari ini saya mau memfokuskan terhadap 2 hal. Yang pertama adalah shop decorations atau dekorasi toko, dan yang kedua adalah chat broadcast. Dekorasi toko itu merupakan fitur di mana mitra penjual dapat membuat toko mitra penjual menjadi sesuai dengan karakteristik dan juga DNA dari teman-teman. Ini merupakan salah satu fitur yang sangat menarik. Kenapa ini menarik? Karena saya percaya bahwa setiap brand itu unik dan memiliki kelebihan masing-masing. Dan itu merupakan tanggung jawab kita bersama dan juga teman-teman untuk memastikan ketika calon pembeli itu masuk ke dalam toko teman-teman, mereka sudah bisa langsung merasakan DNA ataupun karakteristik daripada brand tersebut. Dan ini yang kita namakan dengan feels and look. Dan feels and look ini sendiri bisa dibangun melalui fitur dekorasi toko. Mungkin ada beberapa teman-teman yang berpikir, oke, tapi kan complicated, saya mungkin memerlukan suatu investment. Nanti saya akan berikan contoh bahwa sebenarnya tidak complicated. Complicated itu. Nah, mitra penjual dapat mendekorasikan toko, kan tadi saya ataupun DNA dari brand masing. Tema toko ini, DNA ataupun juga branding daripada teman-teman brand itu bisa